Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Sufi. Kali ini saya akan memperjelaskan apa itu Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian yang ditandatangani pada 7 Juni 1494 antara Kerajaan Spanyol dan Kerajaan Portugis yang bertujuan untuk membagi wilayah penjajahan dan penjajahan di luar Eropa antara kedua negara tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Pada akhir abad ke-15, Spanyol dan Portugal adalah dua negara pelaut utama yang sedang bersaing menemukan dan menguasai wilayah baru dunia. Setelah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus yang disponsori oleh Spanyol pada tahun 1492, terjadi persaingan antara kedua negara tersebut siapa yang berhak atas wilayah baru. Isi perjanjiannya yaitu ditentukan adanya garis demarkasi, yaitu garis batas yang membagi dunia dari utara ke selatan. Garis ini terletak sekitar 370 leguas atau sekitar 1770 km sebelah barat dari Kepulauan Tanjung Verde. Wilayah di sebelah barat garis menjadi hak Spanyol, di wilayah sebelah timur menjadi hak Portugal. Dampaknya perjanjian ini memberi hak kepada Portugis atas Brazil yang kemudian ditentukan oleh Pedro Alvarez Cabral pada 1500. Spanyol mendapat hak atas sebagian besar Amerika Latin kecuali Brazil. Perjanjian ini dianggap sebagai dasar dari dunia oleh kekuatan kolonial Eropa dan menjadi cikal bakal kolonialisme di Asia, Afrika, dan Amerika. Yang terakhir ada penutup. Perjanjian Tordesillas menjadi simbol awal dari era penjajahan global dan memperhatikan bagaimana negara-negara Eropa membagi menjadi dunia tanpa mempertimbangkan penduduk asli wilayah tersebut. Pelayaran Bartolomeu Dias adalah ekspedisi maritim Portugis pada tahun 1487 sampai 1488 yang bertujuan mencari rute laut ke Asia. Dias menjadi pelaut Eropa pertama yang berhasil mengelilingi ujung selatan Afrika, yang kemudian ia namai sebagai Tanjung Harapan. Sebelumnya disebut sebagai Tanjung Badai. Penemuan ini membuka jalur laut penting dari Eropa ke Samudra Hindia dan Asia, yang kemudian diteruskan oleh Vasco da Gama. Tujuan dan hasil tujuannya mencari jalur perdagangan baru antara Eropa dan Asia dengan mengingkari Afrika. Pencapaiannya atau hasilnya berhasil memimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi ujung selatan Afrika, yang membuktikan adanya koneksi antara Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah tentang Vasco da Gama. Vasco da Gama adalah pelaut Portugis pada tahun 1497 memimpin ekspedisi penting untuk menemukan jalur laut langsung dari Eropa ke India. Tujuan dari membuka jalur perdagangan rempah-rempah tanpa harus melewati jalur darat yang panjang dan berbahaya. Pada tanggal 8 Juli 1497 ia berangkat dari Lisbon dan mengelilingi Tanjungan Harapan di ujung selatan Afrika. Setelah perjalanan panjang melintasi Samudra Hindia, pada Mei 1498 Vasco da Gama tiba di pelabuhan Calicut, India. Keberhasilan ini membuka jalur perdagangan langsung antara Eropa dan Asia.
menjadikan Portugal kekuatan maritim utama dan memulai era kolonialisme Eropa di Asia. Pelayaran ini mengubah sejarah perdagangan dunia, memperluas pengaruh Portugal secara signifikan. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya bakal ngejelasin tentang perjalanan Alfonso de Albuquerque di Indonesia ketika dia itu datang di tahun 1511. Jadi, Alfonso de Albuquerque itu dia adalah orang terakhir dari Portugis yang datang untuk menjelajah ataupun menjajah di Indonesia. Kenapa saya bilang menjelajah? Karena pada awalnya tuh mereka nggak ada niatan buat menjajah. Dikarenakan Alfonso de Albuquerque itu mereka ditugaskan dari Portugal. Jadi FYI, Portugal tuh dulu, atau biasa disebutnya Portugis, dia tuh dulu bangsa ataupun negara dengan penduduk agamis Katolik terbesar selain Spanyol. Jadi dulu tuh ada dua negara dengan Katolik terbesar, yaitu Portugis dan juga Spanyol. Jadi si Alfonso ini tuh dia menyebar ke Nusantara ataupun belahan dunia lainnya. Dia tuh menjajah untuk menyebarkan 3G, yaitu God Glory Gospel, yang salah satunya itu gospel ya, untuk menyebar agama Katolik. Tapi dia juga sambil berjualan ataupun berdagang untuk mencari rempah-rempah terbaik yang ada di dunia. Tujuannya tuh waktu itu sebenarnya selain Indonesia ataupun Malaka, dia juga dulu tuh nargetin India. Tapi karena di India pasokannya sudah mulai berkurang, jadi dia pindah ke Indonesia ataupun Malaka. Jadi di Malaka ini tuh dia awalnya nggak ada niat menjajah, dia cuma pengen berjualan. Tetapi dikarenakan penduduk Indonesia tuh yang pada saat itu masih bodoh, dia tuh mikir kayak kenapa nggak dimanfaatin buat gue jajah aja untuk nguasain perdagangan di Asia. Dikarenakan tuh Malaka dulu perdagangan terbesar lah yang ada di Asia. Tapi dia tuh di sana di Malaka itu tuh dia dia tuh menang perang, tetapi dia langsung diusir dari Malaka itu. Jadi setelah dari Malaka dia pindah ke Indonesia bagian timur, yaitu dia pindah ke daerah Maluku. Untuk di sana dia itu nyari rempah utama, yaitu cengkeh dan juga pala, untuk nanti dijual ke bangsa Eropa. Dikarenakan dua rempah itu adalah rempah utama dan juga rempah paling mahal yang ada di dunia. Jadi itu perjalanan singkat dari Albuquerque yang saya dapat jelaskan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.